Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 28 ya, di bulan Agustus 2024 guys. Dan seperti biasa ya, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat hari ini ya, dari data coin market cap menunjukkan adanya penurunan yang cukup lumayan guys di 5,49%. Kemudian juga untuk Fear and Greed Index juga ada penurunan ya, sekarang di poin 47, masih di area netral, tapi ini menunjukkan adanya penurunan ya, atau mungkin bisa dibilang penjualan kripto yang cukup besar ya hari ini guys, dan itu terlihat dari penurunan harga Bitcoin hari ini guys. Dan tentu saja kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang berhubungan dengan hal ini. Oke, jadi kalian stay tune aja. Dan semuanya tentu saja berhubungan ya dengan Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini ada penurunan di 5,4% ya. Dan mempertahankan harganya di 59.439 dolar ya pada saat video ini bikin ya. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami penurunan di 7,6%, disusul oleh BNB ya di 2,6%. Kemudian untuk Solana juga turun di 7,11%. Kemudian SRP juga turun di 2,6%. Untuk Toncoin masih belum ada atau belum terlihat koreksi ataupun recovery yang cukup lumayan ya setelah penurunan kemarin, menyusul adanya penangkapan dari CEO Telegram ya, si Pavel Durov guys. Dan kita juga ada informasi tentang Pavel Durov hari ini guys. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir atau kita lihat ya bagaimana perkembangan dari harga Bitcoin hari ini guys. Terlihat di sini untuk time frame weekly sempat terjadi penurunan ya, dan sempat menyentuh di harga sekitar 58.200-an dolar. Dan kita akan pantau bareng-bareng guys, apakah di area Fibonacci retracement 0236 ini ya akan menjadi titik support yang cukup kuat untuk mempertahankan harga dari Bitcoin ini meskipun ada penurunan ya. Dan tentu saja ini masih belum close candle untuk weekly sekarang, masih ada beberapa hari dan kita akan update lagi ya. Dan masih seperti yang kita sudah prediksikan kemarin ya, kalau seandainya nanti bisa close candle di atas MA20 time frame weekly, maka ada kemungkinan untuk bisa lanjut naik lagi ya. Tapi tentu saja hal itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya, dalam hal ini seperti perkembangan terbaru dari makroekonomi ataupun juga kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kripto guys. Dan kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik. Yang pertama ya, jadi diinformasikan ya, untuk penurunan dari Bitcoin hari ini mungkin ada kaitannya dengan informasi yang kita lansir dari Coin Paper ini ya, di mana Binance ini menghadapi banyak kritikan ya terkait dengan penyitaan dana kripto Palestina guys. Jadi Ray Youssef ini menuduh dalam postingan X bahwa Binance ini menyita dana mata uang kripto Palestina atas adanya permintaan dari pasukan pertahanan Israel guys. Nah ini menjadi menarik, kenapa? Karena saya sendiri mungkin awam ya tentang apa yang ada di balik layar di sini ya, tapi ini menjadi sesuatu yang cukup menarik karena ini menjadi sesuatu yang aneh, karena Binance ini kok mau-maunya atau seakan-akan tidak bisa menolak permintaan dari pihak Israel itu sendiri yang meminta untuk penyitaan dana yang berhubungan dengan Palestina ini guys. Nah ini menjadi perbincangan yang cukup menarik ya. Jadi Binance dilaporkan telah menyita dana mata uang kripto milik warga Palestina atas permintaan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Dan klaim ini disampaikan oleh Ray Youssef, salah satu pendiri dari platform kripto peer-to-peer Paxful dan juga CEO dari platform P2P Noon. Seperti yang terlihat ya dari postingan X-nya. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya. Jadi sini Youssef menyatakan bahwa di postingannya ya, bahwa Binance menyita semua dana dari pengguna Palestina setelah permintaan dari IDF, dan bahwa bursa tersebut menolak mengembalikan dana tersebut meskipun ada banding guys. Youssef juga menyampaikan bahwa hal ini dapat meluas ke pengguna dari negara lain seperti Lebanon dan juga Suriah. Situasi tersebut dilaporkan melibatkan surat dari Biro Nasional Israel untuk pendanaan teror yang ditandatangani pada bulan November 2023 oleh Paul Landis. Dan surat tersebut ditulis dalam bahasa Ibrani dan mengutip undang-undang anti terorisme Israel yang memungkinkan Menteri Pertahanan untuk menyita sementara properti tersebut dan termasuk mata uang kripto yang terkait dengan organisasi teroris dalam hal ini guys. Nah surat tersebut juga mengatakan ya bahwa mata uang kripto yang ditransfer oleh atau ke organisasi tersebut dapat disita berdasarkan undang-undang ini. Nah menanggapi klaim tersebut ya, Binance membantah telah memblokir dana dari semua pengguna Palestina, di mana seorang juru bicara bursa tersebut juga mengklarifikasi bahwa hanya sejumlah kecil akun yang terkait dengan aktivitas terlarang ini
yang tentu saja udah dibatasi ya. Nah, di sini Biden juga menekankan bahwa mereka mematuhi undang-undang sanksi yang diterima secara internasional sama seperti lembaga keuangan lainnya ya. Dan bursa tersebut tidak membagikan rincian apapun ya tentang jumlah pengguna yang terpengaruh atau terkena pembatasan waktu tersebut guys. Dan Palestina ini merupakan pasar kecil bagi Binance dan hanya menyumbang sekitar 0,05% dari lalu lintas platform tersebut selama setahun terakhir ini. Dan meskipun demikian, lalu lintas dari Palestina ke Binance telah melonjak lebih dari 80% ya sejak Agustus 2023 ini guys. Akibatnya ada seruan ya untuk membebaskan eksekutif Binance di negara ini juga meningkat, di mana dalam postingan blog pada 27 Agustus, CEO dari Binance yaitu si Richard Teng ya, ini juga mendesak pemerintah Nigeria untuk segera membebaskan Gambaryan ya atas dasar kemanusiaan karena kekhawatiran tentang dampak fisik dan juga mental yang parah dari penahanannya yang lama ini guys. Kemudian Teng juga berpendapat bahwa tuduhan terhadap Gambaryan ini sama sekali tidak berdasar ya, dan bahwa pemenjaraannya tidak perlu. Dan Teng juga menyebutnya sebagai sejarah Binance dalam menyelesaikan masalah dengan pemerintah di seluruh dunia tanpa merugikan karyawannya. Jadi ini masih menjadi sesuatu yang cukup menarik ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan ya, kenapa Binance ini tunduk terhadap permintaan dari IDF ini guys. Dan mungkin banyak orang yang sangat sentimen ya yang dengan berhubungan dengan Israel ini guys, dan itu mungkin sedikit ada kepanikan di market ya, sehingga mungkin orang-orang ini sedikit agak ragu-ragu ya dengan Binance ini, apakah memang berhubungan dengan terorisme ataupun berhubungan dengan Israel ya, yang notabene dianggap sebagai teroris yang sebenarnya ya oleh itu guys. Jadi hal ini sedikit banyak mengakibatkan adanya ketidakpercayaan lagi dari para pemegang ataupun para user dari Binance ya, sehingga hari ini banyak sekali terjadi penjualan aset ya, khususnya untuk Bitcoin, dan itu terlihat dari penurunan yang terjadi pada harga Bitcoin hari ini guys. Kita akan update lagi nanti untuk efeknya seperti apa. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian Coin Paper juga ya, dan ini berhubungan dengan Pavel Durov ya, dan juga blockchain Ton secara umum. Nah, di sini diinformasikan bahwa blockchain Ton ini telah menghadapi semacam transaksi yang gila-gilaan ya pada saat airdrop koin meme Dox kemarin guys. Dan di sini kita juga ucapkan selamat buat teman-teman semua yang mendapatkan airdropnya, meskipun tidak terlalu banyak ya. Ya cukuplah buat beli surya. Jadi jaringan Ton mengalami gangguan signifikan menyusul lonjakan aktivitas dari airdrop meme koin Dox ini guys. Jadi menyusul ya setelah kemarin terjadi adanya penangkapan dari CEO Telegram yang mengakibatkan token asli dari The Open Network yaitu Ton ya, ini sempat jatuh sekitar 14% bahkan lebih ya, dan sekarang pun masih belum terrecovery. Terjadi lagi guys adanya kemacetan ya dalam lalu lintas transaksi yang terjadi pada jaringan Ton ini, dan sempat mengakibatkan jaringan ini sempat total ya tidak bisa beroperasi guys. Dan salah satu exchange yang terkena imbasnya yaitu Bybit ya, kemarin itu sempat tidak bisa mengklaim untuk token Dox-nya ya, karena jaringannya itu down, sehingga orang-orang yang ingin menukarkan token Dox ke aset yang lain ya, mungkin ke stablecoin, ini mengalami gangguan yang cukup lama guys, meskipun sudah bisa ya sekitar beberapa jam berikutnya. Dan tentu saja ya peristiwa yang terjadi itu membuat sedikit kekhawatiran setelah menghentikan produksi blok untuk waktu yang lama ya, dan gangguan tersebut yang bertepatan dengan peluncuran meme coin Dox yang sangat dinanti-nantikan ini menarik perhatian pada kerentanan yang dapat muncul ya selama periode aktivitas jaringan yang meningkat ini guys. Dan insiden ini telah menarik perbandingan dengan masalah serupa yang dihadapi oleh blockchain lain, terutama Solana ya pada awal tahun ini, dan telah menyebabkan konsekuensi yang signifikan bagi pengguna Ton dan komunitas kripto yang lebih luas. Dan menurut saya pribadi, dengan adanya transaksi yang meningkat seperti ini ya, atau bisa dibilang sebagai stress testnya untuk jaringan Ton ini sendiri, ini akan membuktikan ya bahwa kestabilan dari jaringan Ton itu sendiri akankah bisa menjamin untuk tetap jalan ya, atau akan macet guys. Dan itu menjadi salah satu tolok ukur ya bahwa suatu blockchain itu sangat bagus atau tidaknya ya. Dan Solana pun yang notabene ya menjadi salah satu blockchain terbesar ya hari ini, itu pun beberapa kali juga mengalami kemacetan jaringan guys, karena adanya transaksi yang berlebihan ya, khususnya transaksi yang terjadi pada token meme. Dan ini juga terjadi pada jaringan Ton ini ya, yang kemarin memang cukup besar sekali guys, dimana untuk airdrop dari token Dox itu tidak terlalu susah ya untuk mendapatkannya, dan itu tergantung dari umur Telegram yang kalian punya yang akan menentukan berapa
alokasi token DOX yang kalian dapatkan. Sehingga hampir semua orang yang mempunyai akun Telegram itu mendapatkan alokasi airdrop dari token DOX itu guys. Nah seperti yang kalian tahu, kalau tidak salah ya sekitar 50 juta pengguna Telegram, emang beberapa doang ya yang ikut, kalau nggak salah itu sekitar 6 atau sampai 7 juta orang yang mengikuti airdrop tersebut. Tapi dengan jumlah yang seperti itu atau sebanyak itu, jika melakukan transaksi di jaringan TON secara bersamaan ya, apalagi pada saat mengklaim untuk airdrop DOX itu, tentu saja ini akan menjadi salah satu stress test yang sangat berat ya bagi suatu jaringan blockchain. Dan ini terjadi pada jaringan TON itu yang mengakibatkan beberapa waktu ya jaringan ini macet dan sempat down, dan ini menjadi perhatian utama ya bagi para pecinta kripto khususnya untuk jaringan TON itu sendiri, dan juga ini menjadi salah satu indikasi ya khususnya bagi para pengembang untuk jaringan TON agar bisa memperbaiki masalah tersebut agar tidak terjadi di suatu saat nanti jika memang nanti akan terjadi stress test seperti ini terulang kembali guys. Oke, ini cukup menarik dan kita akan lanjut ke informasi berikutnya, masih berhubungan ya dengan TON blockchain ini seperti yang dilansir dari altcoinbuzz.io ya, dimana untuk jaringan TON sudah kembali normal setelah adanya gangguan ya dalam produksi blok yang terjadi kemarin guys. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, TON Core mengeluarkan seruan mendesak ya kepada semua validatornya ya, dan mendesak mereka untuk memulai ulang node mereka pada pukul 4 pagi waktu UTC hari ini guys. Dan pengaktifan ulang terkoordinasi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah basis data dan memulihkan kemampuan jaringan untuk mencapai konsensus. Dan keberhasilan inisiatif ini bergantung ya pada partisipasi sejumlah validator yang cukup untuk memulai kembali operasi mereka. Dan jika tidak cukup banyak validator yang mematuhi permintaan untuk memulai kembali, maka konsensus jaringan dapat dibangun kembali yang memungkinkan blockchain untuk melanjutkan fungsionalitas secara normal guys. Jadi sekitar 3 jam yang lalu ya, TON blockchain ini berhasil melanjutkan produksi blok dengan banyaknya validator yang telah memulai ulang ya atau merestart node mereka sesuai petunjuk, dan jaringan tersebut mampu mendapatkan kembali konsensusnya dan kembali ke operasi normalnya guys. Jadi ini bagus banget yang dilakukan oleh pengembang dari TON Core itu ya, dan antisipasi ini menjadi tindakan nyata ya yang cukup efisien yang dilakukan oleh TON Core ini, dan kita akan lihat nanti seperti apa untuk efeknya yang lain ya. Oke, dan selanjutnya masih dari Altcoin Buzz ya, diinformasikan untuk upgrade token Matic ke token Pol untuk portalnya ya dari Polygon itu sudah tersedia guys. Jadi Polygon telah mengumumkan pembaruan penting bagi pengguna yang memegang token Matic di blockchain Ethereum. Jadi meskipun tidak ada batas waktu untuk upgrade ini ya, semua token Matic pada rantai proof of stake-nya Polygon ya dan juga Matic yang dipertaruhkan atau di stake di Ethereum akan secara otomatis dikonversi ke token Pol ya pada tanggal 4 September nanti. Jadi para pengguna Matic di Polygon proof of stake ya, untuk proses pemutakhiran sangatlah mudah, tidak ada tindakan yang diperlukan dari pihak mereka karena token mereka akan secara otomatis dimigrasikan ke token Pol. Dan migrasi yang lancar ini memastikan bahwa pemegang Matic di Polygon proof of stake mengalami transisi yang lancar tanpa perlu campur tangan secara manual guys. Jadi bagi mereka yang memegang Matic di Ethereum, prosesnya melibatkan migrasi manual ya, dan para pengguna dapat mengupgrade token mereka dengan memanfaatkan tautan migrasi yang tersedia di portal Polygon. Dan tautan ini menyediakan jalur langsung ya bagi para pemegang token Matic berbasis Ethereum untuk mengkonversi aset mereka ke token Pol. Dan untuk antarmuka dari portal Polygon ini menawarkan pengalaman yang mudah digunakan ya, dan menjadikan proses migrasi manual ini seefisien mungkin guys. Jadi buat kalian yang mempunyai token Matic ya, baik yang di jaringan proof of stake-nya Polygon ataupun yang masih di stake ya di jaringan Ethereum, ini jangan takut atau jangan kaget jika nanti token Matic kalian sudah berubah ya menjadi token Pol guys, karena memang sudah ada upgrade terbaru ya, di mana token Matic ini akan diganti dengan token Pol, yang tentu saja token Pol ini akan mempunyai banyak kelebihannya dibandingkan dengan token Matic yang sudah ada. Oke, ini cukup menarik. Kemudian untuk informasi yang terakhir guys, ada yang baru di sini guys, seperti yang diinformasikan dari Crypto Valley Journal, diinformasikan bahwa Sony ini sudah bersiap ya untuk meluncurkan blockchain layer 2 untuk Ethereum miliknya sendiri guys, dan diberi nama blockchain Sonium guys. Nah ini menarik. Jadi Sony sebagai konglomerat multinasional yang dikenal dengan portofolio beragamnya ya di berbagai industri, tengah bersiap meluncurkan blockchain Ethereum layer 2 yang diberi nama Sonium, dan inisiatif
inisiatif ini yang dipimpin oleh Block Solutions Labs milik Sony memperkuat langkahnya ke dalam ruang blockchain ya, yang bertujuan untuk menjembatani teknologi Web3 dengan layanan utamanya. Sony bermaksud memanfaatkan jangkauan global dan jaringan distribusi yang ada untuk memperkenalkan teknologi blockchain kepada khalayak yang lebih luas ya, dengan mengintegrasikan teknologi tersebut ke dalam penggunaan internet sehari-hari melalui blockchain Sony. Nah, usaha patungan ya antara Sony Group Corporation dan juga Startale Labs ini akan resmi dimulai pada September 2024, dan Startale adalah merupakan perusahaan pengembangan teknologi Web3 yang didirikan bersama oleh Sota Watanabe yang juga merupakan direktur Sony Block Solution Lab. Dan perusahaan pengembangan ini berfokus pada tujuan ambisius ya untuk menciptakan Web3 untuk miliaran orang. Nah, ini menarik ya. Startale terlibat aktif dalam pengembangan Astar Network dulu ya, kemudian hub dev multi rantai pada blockchain Polkadot yang kompatibel dengan Ethereum, dan di sisi lain Sonium dibangun di atas OP Stack Optimism ya, yang digunakan untuk Ethereum Layer 2 dan menggabungkan teknologi Zero Knowledge Rollup dan dirancang untuk mendukung aplikasi terdesentralisasi atau dApps yang terkait dengan keahlian Sony dalam hiburan, permainan, dan keuangan guys. Jadi ini cukup menarik ya, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti guys mungkin semua produk-produk yang berhubungan dengan Sony ini akan diintegrasikan ke jaringan blockchain. Dalam hal ini kalau memang nanti sudah diluncurkan mungkin akan menggunakan blockchainnya sendiri yaitu si Sonium ini guys. Dan tidak menutup kemungkinan juga ya, mungkin game-game yang dikeluarkan oleh Sony ini juga akan menggunakan blockchain Sonium itu sendiri untuk interaksi Web3 di dalamnya, dan ini tentu saja akan menjadi semakin menarik guys ya. Nah, di sini untuk teman-teman yang ingin mencoba dari Sonium itu sendiri ya untuk produknya, salah satunya dalam bidang bridge ya. Di sini sudah ada, kalian bisa kunjungi di bridge.sonium.org. Nah, di sini kalian bisa menggunakan wallet seperti biasa ya, MetaMask. Nanti kalian akan dihubungkan ke jaringan Sepolia ya. Kalian tinggal connect aja seperti biasa. Dan kalian bisa lakukan untuk transaksi di sini ya sesuai dengan saldo yang kalian punya ya, terserah berapa aja. Nah, nanti ini hanya percobaan aja, tidak ada informasi apakah nanti akan ada tokennya sendiri sehingga akan mempunyai kesempatan mendapatkan airdropnya atau tidak. Tapi kalau kita berkaca ya dari beberapa kasus yang sudah biasanya kesempatan ini akan diinformasikan secara mendadak, dan kalau kita sudah melakukan atau berinteraksi di jaringan Sonium itu sendiri, maka ini akan menjadi cara yang cukup efektif ya, dimana kita tidak akan ketinggalan atau kita sudah melakukan interaksi sebelumnya yang bisa dibilang lebih banyak daripada mungkin orang-orang yang baru ikutan di akhir guys. Oke, jadi kalian bisa coba aja, dan memang baru bridge aja ya untuk sementara ini, masih belum ada untuk fitur-fitur yang lain, dan kita akan nunggu update-nya lagi. Oke, kalian bisa kunjungi di bridge.sonium.org. Oke, dan untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita bisa update lagi untuk informasi yang lain, dan seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.